Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sri Rahayu HS, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Ambon. Pada video kali ini berisikan tentang aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif yang saya laksanakan di sekolah saya yaitu di SD Negeri 30 Ambon. Mari Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 terkait diseminasi budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah bersedia hadir bersama-sama untuk kita sama-sama ada dalam kegiatan diseminasi tentang sosialisasi budaya positif. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 30 Ambon, Bapak Canit SPD untuk memberikan kata sambutannya. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam kita buat kita semua. Salam sehat. Sehat luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu Dewan Guru SD 30 yang pada siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengajak kita semua untuk senantiasa menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sebab sudah barang tentu Allah berikan kepada kita nikmat sehat dan kesempatan sehingga ketemu boleh ada di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan aksi nyata modul 1.4 diseminasi tentang budaya positif. Sangat saya banggakan. Alhamdulillah bahwa hari ini rekan kita Sri Rahayu HS yang sementara mengikuti diklat calon guru penggerak yang sudah dimulai sejak kurang lebih. Hal ini sangat positif untuk bagaimana para bapak dan ibu guru meningkatkan kompetensi dalam rangka meningkatkan kinerja sebagai seorang guru dengan tujuan untuk meningkatkan hasil dari pembelajaran peserta didik. Saya berpikir ini suatu hal yang sangat positif yang telah dicanangkan oleh Kemendristek yang pada hari ini di sini untuk melihat aksi nyata yang nanti disampaikan oleh calon guru penggerak kita Ibu Sri Rahayu. Selanjutnya saya menyampaikan dua kepada teman-teman sekalian, mudah-mudahan teman kita ini merupakan contoh yang baik
yang dapat memberikan kita semua inspirasi untuk ketemu semua bisa sehingga SDN Negeri 30 bisa mampu menciptakan generasi bangsa yang bukan saja memiliki pengetahuan tapi memiliki karakter budaya yang sangat baik, sehingga satu ketika barangkali kita sebagai tongkat estafet di depan kita semua. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat khususnya kepada kita semua dan terlebih khusus kepada calon guru penggerak kita Ibu Sri Rahayu PS. Mudah-mudahan segala bentuk perjalanan saudara kita lalui mulai dari awal daftar sampai dengan kegiatan dan endingnya sampai dengan akhir nanti senantiasa diberi kekuatan dan pada akhirnya nanti bisa mendapat predikat sebagai guru penggerak. Inilah mungkin yang boleh saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semangat! Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 30 Ambon, Bapak Cani SPD. Saya pribadi sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang selalu mendukung saya, khususnya juga pada kegiatan saya pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah. Kemudian Bapak Ibu, saya juga mengucapkan apresiasi yang sangat luar biasa untuk Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 69 Ambon, di mana beliau telah mengikut sertakan pula perwakilan guru beliau untuk hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk sama-sama mengikuti diseminasi tentang penerapan budaya positif. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang juga selalu berkolaborasi dengan saya sampai bisa terlaksananya kegiatan pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan yang berikutnya. Kita akan ice breaking dulu. Jadi untuk ice breaking ini saya akan meminta bantuan dari Bapak Ibu. Kita akan melakukan satu permainan. Permainannya itu adalah ketika saya bilang up, jadi posisi tangan kita seperti ini ya, berbentuk kepala seperti begitu. Ketika bilang up, maka yang di bawah naik ke atas. Ketika saya bilang up lagi, yang di bawah naik lagi ke atas. Saya bilang up lagi, maka naik ke atas. Ketika saya bilang down, maka turun. Down, turun. Nah, ada endingnya yaitu ketika saya mengatakan pump. Pump itu seperti memukul. Jadi pada saat saya bilang pump, ketika yang berada di atas dia bisa mengenai kepalan tangan yang berada di bawahnya, maka dia dinyatakan sebagai pemenang. Tetapi ketika yang bagian kepalan tangan di bawah dia cepat menghindar, maka dialah sebagai pihak pemenangnya. Baik Bapak Ibu, kita ice breaking-nya seperti itu aja. Kita mulai. Silakan Bapak Ibu berpasangan dengan teman yang ada di samping saja. Saya minta kesediaannya. Tidak di tempat duduk aja, cuman tangannya aja yang diangkat. Ya, bisa 3 orang, bisa triple. Permainannya bisa triple. Siap ya? Jadi ingat ketika up, maka yang di bawah naik. Jadi kalau down, berarti yang di atasnya turun. Seperti itu. Dan ketika bilang pump, kita mulai ya. Pada hitungan ketiga, bersiap. 1, 2, 3, siap ya. Up, 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 down. Ada yang salah. Kita mulai lagi. Ya. Konsentrasi ya Bapak Ibu ya. Up, ya kita mulai. Up, up, down, down. Down lagi, pump, up, 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 down, down, pump. Sebenarnya ini ice breaking ini mempunyai manfaat untuk melatih kita punya konsentrasi. Bisa kita praktekkan di dalam kelas kita ketika dengan ice breaking seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Ya, di sini saya mau menyampaikan
Saya tidak, posisinya di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu. Saya di sini bukan sebagai suatu sosok yang terlihat hebat, tetapi kami memang diamanahkan mensosialisasikan tentang diseminasi positif ini kepada Bapak Ibu. Berbagi pengetahuan yang kami dapatkan selama mengikuti CGP yang sudah hampir 3 bulan ini kami ikuti, dan ini adalah aksi nyata 1, yaitu pada modul 1.4. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum saya masuk lebih jauh, saya ingin memberikan refleksi atau sharing kepada Bapak Ibu semuanya terkait pemikiran Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengatakan dalam pemikirannya atau filosofinya bahwa pendidikan itu adalah proses menuntun. Jadi kita sebagai pendidik atau guru bertugas untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alamnya maupun kodrat zamannya. Kemudian pendidik itu diibaratkan sebagai pak petani, di mana pak petani ini bertugas untuk merawat atau memberikan tuntunan kepada anak didiknya. Memberikan tuntunan dalam arti pak petani ini dia yang mengolah, dia yang menyeleksi tanah ini subur atau tidak untuk ditanami benih padi. Apakah tanaman ini nantinya ketika ditanam di tanah tersebut cukup airnya kah, cukup sinar matahari, atau diberi pupuk, kemudian dia rawat agar terhindar dari hama atau dari tanaman-tanaman liar. Itu semuanya untuk proses tumbuh kembang bibit padi tersebut. Nah, dalam konteks sekolah berarti dan dalam konteks pendidikan, hal ini sangat sejalan filosofi pemikiran PHD ini, bahwa di sekolah sebagai pendidik kita harus memberikan tuntunan kepada anak-anak didik kita atau kepada siswa kita, yang dimana tuntunan tersebut kita berikan tanpa pamrih, yang kita sesuaikan dengan kodrat alam maupun kodrat zaman dari para siswa kita. Nah, selanjutnya di sekolah ini juga kita butuh yang namanya suatu lingkungan yang positif, dimana bagaimana kita menciptakan lingkungan yang positif itu tentunya harus melahirkan karakter-karakter baik. Karakter baik tersebut menjadi suatu pembiasaan yang berlaku kepada para siswa kita. Ya, kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu sekali untuk mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk siswa bertumbuh dan berkembang di sana. Nah, demikian salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Jadi warga sekolah bukan hanya guru, kepala sekolah, kemudian guru, orang tua murid, dan murid itu sendiri ataupun stakeholder yang memang berhubungan dengan kependidikan. Nah, jadi ini harus saling kolaborasi dan kerjasama. Nah, ketika sudah tercipta kolaborasi dan kerjasama yang baik, maka akan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang ada pada siswa kita. Nah, dari kebiasaan baik tersebut akan tumbuh menjadi karakter baik setiap warga sekolah. Nah, pada akhirnya karakter baik tersebut akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, terkait budaya positif ini akan kita bahas lebih lanjut, yaitu ada 6 poin di sini. Nah, di sini ada 6 topik yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu adalah terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ada keyakinan kelas. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah tentang penerapan dari segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya mulai dengan kegiatan pemantik. Di sini kita akan melakukan satu kegiatan dengan judul cobalah buka. Nah, kegiatan tersebut ini di mana nanti ada 2 orang yang berperan, ada si A dan si B. Nah, si A ini dia bertugas untuk mengepalkan tangan. Jadi seakan-akan dalam kepalan tangannya ini dia memiliki sesuatu yang berharga, entah itu berliankah, uangkah. Nah, jadi dia akan berusaha menjaga benda ini sekuat tenaga, karena dia merasa bahwa benda ini adalah penting bagi dirinya. Nah, sedangkan yang pihak B berusaha untuk mencoba merayu, mengintimidasi atau memarahi supaya dia mau membuka kepalan tangannya.
nanti ada refleksi dari kegiatan pemantik ini. Jadi Bapak Ibu silakan berpasangan lagi, saya minta kesediaannya. Jadi ada yang berperan sebagai A, ada yang berperan sebagai si B. B yang berusaha merayu. Oke, ya, sudah ya Bapak Ibu? Oke, siap ya Bapak Ibu ya? Ya, kembali ke posisi semula. Tadi ketika melakukan permainan tadi atau kegiatan pemantik tadi, kalau seandainya si A dia membuka kepalan tangan, Bapak Ibu bisa menjelaskan tidak alasan kenapa dia membuka kepalan tangan, dan sebaliknya jika si A dia tetap menutup kepalan tangannya, itu alasannya kenapa? Ada yang bisa menjawab? Tolong kita feedback dari Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya dia tetap membuka kepalan tangan, alasannya kenapa? Kalau seandainya dia tetap menutup kepalan tangannya, itu alasannya mengapa? Oke, silakan Ibu Mila. Saya mencoba dengan merayu dengan cara menggelitik. Ya. Dia membuka tangan, artinya dia tidak tahan dengan menggelitik saya. Oke, terima kasih Ibu Mila. Ada yang lain dari ya Ibu, silakan. Kalau saya menggelitik teman saya, tetapi dia tidak pernah membuka tangannya. Iya. Teman saya ini dia siap menghadapi apapun tangannya sendiri. Terima kasih Ibu. Iya Bapak Ibu. Nah, inilah refleksi kita tentang pertanyaan yang tadi. Nah, di poin ketiga ada pertanyaan di situ yang menyatakan bahwa sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali untuk membuka dan menutup? Pasti. Siapa yang bisa jawab untuk pertanyaan ini? Ya Ibu. Iya. Iya, terima kasih Ibu. Jadi intinya dari kegiatan pemantik tadi, bahwa yang memegang kontrol untuk diri kita sendiri itu adalah sebenarnya diri kita. Iya. Jadi kalau diri dikasihkan ke kita, maka kita akan tetap menutup. Tetapi kita kalau sudah bisa mau menerima bahwa saya ingin membuka, berarti yang mengontrol itu diri kita, tergantung kebutuhan apa pada saat kita saat itu. Yang inti dari permainan tadi. Nah, kaitannya dengan kontrol ini, maka ada psikiater dan pendidik yang bernama Dr. William Glasser dalam kontrol teori, kemudian hari berkembang dinamakan choose teori, meluruskan beberapa miskonsepsi itu tentang fungsi kontrol tersebut, karena nanti kan berhubungan dengan peserta didik kita atau siswa-siswa kita. Nah, anak menurut kita mengira bahwa kita sudah mengontrol, padahal sebenarnya beberapa saat kemudian dia kembali lagi. Kita dalam keseharian kita sebagai guru, kadang kita mau membuat siswa merasa bersalah, karena kita berpikir bahwa dengan membuat dia merasa bersalah, maka dia akan tobat gitu kan, dan tidak akan mengulang. Karena sebenarnya hal itu menurut William Glasser tidak efektif. Sebenarnya pada saat itu aja dia menurut, tapi setelah itu dia akan kembali lagi. Nah, di sini ada contoh di mana William Glasser dia membandingkan antara yang namanya stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau di situ di stimulus respon yang keseharian kita alami, kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama, kebutuhan siswa kita itu sama, padahal sebenarnya itu berbeda. Teori kontrol mengatakan realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi dalam teori kontrol setiap orang, kita pun sebagai guru melakukan segala sesuatu hal itu pun pasti ada tujuan. Terkait dengan tadi, kita ingin siswa kita itu berdisiplin. Cuma kalau Bapak Ibu masih ingat tentang survei karakter yang kemarin kita isi, baik pada siswa maupun guru, di dalamnya ada menyinggung tentang apakah kita memberi hukuman kepada anak. Kemudian di survei karakter anak-anak juga ada yang mengatakan apa ibu gurumu menghukummu ketika kamu terlambat. Nah, ini sebenarnya punya kaitan dengan hal tersebut. Jadi memang budaya positif ini kita sebagai warga sekolah memang harus tahu supaya nanti bisa diselaraskan dengan visi sekolah kita. Karena kemarin kalau tidak salah di survei belajar untuk guru itu pun ada tentang penjelasan visi yang keberpihakan kepada siswa. Nah, di sini sudah jelas bahwa tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid.
yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini ada intinya kemotivasi melakukan suatu kebiasaan baik bukan karena ditekan, tetapi bagaimana motivasi itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Karena ketika motivasi itu muncul dari dalam dirinya, itu akan berefek jangka panjang, bukan jangka pendek atau sementara. Nah, yang kita mau adalah seperti itu. Bagaimana karakter itu terbentuk dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Nah, selanjutnya di sini ada saya menyisipkan tentang pendapat dari Ki Hajar Dewantara, di mana beliau menyatakan seperti ini: di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin yang kuat itu harus bersifat self disiplin. Nah, di situ sebenarnya Ki Hajar Dewantara itu ingin menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan itu kita harus menciptakan ruang yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi intrinsik yang ketergantungan dengan motivasi yang eksternal yang berasal dari luar. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa nilai-nilai kebajikan yang sekarang ini kita sedang berupaya untuk mengimplementasikan dalam kurikulum yang saat ini sedang kita jalani, yaitu kurikulum merdeka? Ada dari Bapak Ibu yang bisa menjawab? Setiap hari anak-anak apel sering menyanyikan 5 profil pelajar Pancasila. Ya. Inilah nilai-nilai kebajikan yang saat ini kita inginkan dari para siswa kita untuk ada motivasi yang intrinsik dari dalam diri mereka. Jadi walaupun tanpa kita suruh, tanpa kita iming-imingi, tanpa kita intimidasi, mereka dengan sendiri memunculkan itu dari dalam diri mereka sendiri. Tapi pada kenyataannya ini tidak semudah membalik telapak tangannya Bapak Ibu. Ini memerlukan waktu, proses juga kontinuitas. Tidak hanya sekali ini, harus terus berulang-ulang. Jadi semua warga sekolah terlibat, dari kepala sekolah sampai dengan dunia, sampai dengan orang tua dan murid itu sendiri, harus kita bekerja sama dan berkolaborasi agar nilai-nilai kebajikan universal ini memang betul-betul dia tertanam secara intrinsik dalam diri siswa kita. Maka dengan sendirinya budaya positif satuan pendidikan kita. Ya. Nah, kenapa saya tayangkan ini Bapak Ibu? Karena kembali ke motivasi intrinsik tadi. Di sini Diego menyatakan ada 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada yang namanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian ada juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa? Sama juga dengan siswa kita. Ketika dia melakukan sesuatu hal, apakah dia hanya ingin supaya jangan ditegur atau disalahkan oleh gurunya, ataukah memang betul-betul dia datang ke sekolah ini memang betul-betul untuk belajar? Nah, ini kan yang kadang kita sendiri sebagai guru atau pendidik kita masih kesulitan. Kemudian ada juga motivasi itu karena untuk mendapatkan imbalan. Saya mau datang tempo ke sekolah supaya nanti guru saya kasih bintang. Contoh satu kegiatan karena mereka menghargai dirinya sendiri. Nah, ini sebenarnya yang harus kita sebagai guru atau pendidik tanamkan ke siswa kita, karena berkaitan tadi dengan namanya motivasi intrinsik tadi. Ya, nah, maka dari penjelasan tadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan sendiri dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi kita sudah sepakati dengan 5 profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada kegiatan pemantik melalui pertanyaan juga Bapak Ibu. Pertanyaannya seperti ini. Jadi saya nanti butuh feedback dari Bapak Ibu juga.
Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Kita sebagai pendidik memang harus datang lebih awal dari siswa, sebaiknya begitu. Tetapi pada kenyataannya kan kita juga kadang-kadang terlambat karena ada halangan di rumah gitu ya, atau ada kita di jalan kena musibah, kita kan tidak tahu. Tetapi kita mengusahakan agar datang lebih awal dari siswa. Itu saja, Ibu. Terima kasih, Ibu Lina. Nah, pertanyaan kedua, Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi yang tadi dijelaskan oleh Dian Joseph, kira-kira menurut Bapak Ibu, motivasi manakah yang saat ini yang paling banyak mendasari perilaku kita punya siswa? Khususnya motivasi hanya untuk menghindari ketidaknyamanan kah? Atau untuk menghindari hukuman kah? Atau mereka hanya datang untuk mendapatkan penghargaan dari wali kelasnya kah? Atau mereka memang karena menghargai dirinya, menghargai bahwa memang datang ke sekolah itu untuk belajar dan menerima ilmu dari gurunya dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Terakhir, Yang ketiga, ya, terima kasih atas secara pribadi sebagai seorang pendidik, saya bisa mengatakan bahwa dari 3 tipe motivasi perilaku manusia yang terus untuk siswa kita, mungkin kebanyakan yang paling dominan adalah untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Kenapa demikian? Karena ada prinsipnya begini, bahwa kita harus merubah sikap siswa dengan catatan kesepakatan. Kalau kamu masuk terlambat, kamu punya itu yang paling ada sanksinya. Iya. Terima kasih Pak Rasul. Ada satu lagi dari Ibu. Kalau untuk beta itu mengalami keseharian itu dia belakang dengan parasit punya pendapat. Iya. Untuk saya itu poin yang kedua, Iya. untuk kelas 3 Iya. itu lebih banyak. Kalau datang tempo itu dia hanya atau datang ke sekolah hanya untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari guru. Iya, baik. Jadi untuk kebanyakan mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, kalau yang tadi parasit untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, nah berkaitan dengan hal tadi maka kita akan membahas tentang yang namanya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ya, sebelumnya saya ingin menunjukkan ini dulu dengan ada siswanya. Di situ dijelaskan bahwa Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjawab menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, dan tiba-tiba dia serta-merta menjadi gagap dan saat berupaya menjawab seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Nah, Pak Seno selaku guru matematikanya itu membiarkan teman-teman Iva, dia malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan sambil menunjuk hidungnya. Kemudian kita disuguhkan 2 pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Dengan tindakan Pak Seno, kalau saya tidak setuju sama sekali dengan tindakan Pak Seno. Iya, Pak. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau Konsekuensi. Kalau menurut saya adalah konsekuensi. Iya, baik Pak. Ada jawaban? Bersama-sama dengan orang yang memiliki kemampuan, sehingga ada kolaborasi antara yang sehingga yang memiliki kemampuan dapat membantu siswa yang tidak memiliki kemampuan, sehingga dia tidak terbajikan. Nah, inilah gunanya seorang pendidik untuk melakukan asesmen awal yang perlu dilakukan dalam sebelum melakukan proses pembelajaran. Itu mungkin yang sedikit. Iya Pak, terima kasih. Lanjutkan dengan. Tapi sebaiknya karena anak-anak itu pada kenyataannya pelajaran matematika itu pelajaran paling sulit, sebaiknya
Pak Seno itu jangan melakukan hal tersebut karena bikin anak tambah gugup, habis itu tidak konsentrasi pada pelajaran yang Pak Seno berikan. Ini. Nah, di sini ada yang namanya identitas gagal. Identitas gagal ini lebih kepada yang namanya hukuman. Ini sedangkan identitas sukses itu larinya ke disiplin, yang dimana ada konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu sesuatu itu yang terjadi menyakitkan, harus terjadi yang menyakitkan, yang harus terjadi, yang tadi dialami oleh sang tidak nyaman. Tadi kalau di kasus Ivi, apakah dia merasa nyaman atau tidak? Tidak nyaman. Artinya dia merasa tidak nyaman. Nah, kalau di konsekuensi dia tidak nyaman, tapi hanya untuk jangka waktu pendek. Nah, selanjutnya bahwa sebenarnya hukuman itu adalah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Pada saat itu, pada saat kejadiannya hukuman itu berlaku. Tetapi kalau konsekuensi itu larinya lebih kepada ada kesepakatan, ada pembicaraan antara siswa dengan guru. Jika kamu misalnya terlambat basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Oke, kita sepakat itu hukuman ya. Selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya. Karena kalau sampai menumpahkan air, dia harus membersihkan. Atau sampai yang mencoret, dia harus membersihkan. Ya hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Konsekuensi. Ini hukuman, Bapak Ibu. Tabel yang ada deskripsi, kemudian kita membedakan ini hukuman atau konsekuensi, maka kita sampai kepada suatu kesimpulan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah karena datanya dari pihak guru. Nah, kalau untuk konsekuensi itu lebih larinya ke ada kesepakatan atau pengarahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya, buat oleh pihak guru atau dari pihak sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang dilakukan jika dia melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran. 2 SD. Ibu Anas ini mendapatkan masalah murid-muridnya itu tidak bisa tertib pada saat mau masuk kelas. Jadi Ibu Ana ini mencari cara bagaimana supaya saya punya anak-anak kelas 2 ini bisa berbaris dengan rapi sebelum masuk kelas. Maka terpikirlah oleh Ibu Anas untuk memberikan stiker bintang bagi siapa yang bisa baris rapi, maka dia boleh masuk ke dalam kelas dan mendapatkan stiker bintang. Nah, akan tetapi suatu ketika Ibu Ana sakit, maka dia digantikan oleh ada salah satu orang guru, Pak Heru. Nah, Pak Heru ini tidak tahu mengenai pemberian stiker bintang. Nah, alhasil anak-anak kelas 2 kembali seperti awal. Mereka tidak rapi, ribut pada saat mau masuk ke dalam kelas. Nah, sekarang apa pertanyaannya berdasarkan teori motivasi yang tadi sudah kita pelajari? Kira-kira apa motivasi murid kelas 2 sampai mereka bisa berdiri antri sebelum masuk kelas? Dapat stiker bintang. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Ibu Indra. Karena motivasi mereka hanya untuk dapat stiker bintang, makanya mereka mau baris rapi. Tapi Antara siswa dan guru hadir sebelum jam sekian, langsung berbalik. Dari waktu itu berarti tidak ada yang miss. iya. Terima kasih Pak Rasid. Iya, Bapak Ibu. Iya, silakan. Ya, Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan penghargaan ini, ada salah satu seorang pakar pendidikan yaitu Kohn, di mana di sini beliau memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi beliau ini seorang pakar pendidikan yang telah melakukan riset. Jadi di sini beliau menyatakan bahwa selamanya penghargaan itu tidak efektif. Sebenarnya itu bukan maunya kita sebenarnya kan maunya bahwa dengan memberikan penghargaan siswa kita termotivasi. Karena dari Ibu Anas tadi, ketika dia memberikan status stimulus dengan memberikan hadiah, anak-anak termotivasi, tapi dalam jangka waktu pendek. Nah, ketika Pak Heru menggantikan posisinya Ibu Anas, mereka kembali lagi dengan hal yang sama. Dan memang itulah yang kita hadapi pada kenyataan kita keseharian sebagai guru di kelas masing-masing. Nah,
mau tidak untuk melakukan itu secara terus-menerus. Nah, selanjutnya penghargaan tidak efektif. Kenapa menurut KON penghargaan ini tidak efektif? Karena siswa itu lebih menjurus pemikirannya bahwa mendapat penghargaan, tapi dia tidak melakukan hal tersebut, positif tersebut bukan dari kemauannya. Saya mau begini karena nanti kita dapat bintang, atau saya nanti dapat bintang, dapat penghargaan dari wali kelas, contoh. Kemudian selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Kenapa dikatakan menurut KON bahwa penghargaan itu merusak hubungan? Ketika yang si A mendapat penghargaan, C, D, E, F, dan G yang tidak mendapat bisa saja merasa minder. Hanya dia saja yang dapat itu, yang lainnya tidak. Saya tidak pernah dapat bintang, biar saya mau bikin baik, pasti dia itu saja yang dapat. Maka KON menyatakan penghargaan juga bisa untuk merusak yang namanya suatu hubungan antar personal dari siswa kita sendiri. Nah, selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan ini adalah dengan hasil. Jadi di risetnya yang pertama ini, kalau kita baca di situ hasilnya anak laki-laki yang dibayar. Ketika ada anak laki-laki yang dibayar untuk melakukan sesuatu, maka dia termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Tapi ketika bayaran itu sudah mulai tidak dibayar, maka dia akan lebih banyak melakukan kesalahan daripada yang tidak dibayar. Nah, itulah kenyataan yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada para pendidik. Ini berkaitan dengan yang dikatakan oleh Pak Rasid tentang keyakinan kelas. Bagaimana kita mau menumbuhkan bahwa anak-anak kita itu melakukan suatu perilaku positif yang muncul dari dalam diri mereka sendiri. Maka kita dianjurkan untuk bisa membuat suatu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang diperakarsai oleh kita punya siswa. Jadi kita di sini ada semacam timbal balik dengan siswa kita. Nah, biasanya ini kita diawali, kita disuguhkan dengan pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira nilai apa yang kita bisa tangkap dari dua pertanyaan ini? Kalau yang poin pertama larinya ke keselamatan. Ya, dengan poin yang kedua larinya adalah kesehatan. Nah, nilai itulah yang kita bilang atau kita bisa katakan sebagai nilai kebajikan. Nah, ini yang akan kita angkat di keyakinan kelas. Bagaimana nantinya kita bisa membuat keyakinan kelas bersama kita punya siswa. Jadi misalnya jangan berlari di koridor. Kita akan buat kalimatnya seperti apa? Bahwa tertiblah saat berada di koridor. Contohnya seperti itu. Jadi ada kesepakatan dibuat antara guru dengan siswanya, yang kemudian peraturan itu dirubah menjadi keyakinan kelas. Kalau buanglah sampah pada tempatnya, itu misalnya keyakinan kelas kita, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, nilai kebajikan apa yang situ harus kita sebagai gurunya menjelaskan. Berarti ada nilai kebersihan di situ, ada nilai ketertiban juga di situ. Nah, itu bukan hanya satu hari ini dibilang, tetapi secara kontinu, Bapak Ibu. Jadi itu juga berlaku untuk saya, berlaku juga untuk Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini dia lebih banyak bersifatnya abstrak. Kemudian kalau peraturan lain kan tidak boleh pakai sepeda atau tidak boleh lari-lari di koridor. Jadi ada semacam kata-kata yang menekan, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas tidak demikian. Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya, datanglah lebih awal ke dalam kelas, sedemikian. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah didengar dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini sebenarnya untuk kesepakatan kelas ini hampir mirip dengan keyakinan kelas. Tapi untuk kami ketika menerima pendidikan CGP ini, untuk angkatan kami dia bukan lagi berbentuk kesepakatan kelas, tapi sudah beralih ke keyakinan kelas. Maka disarankan bagi setiap kelas itu membuat keyakinan kelas yang nantinya
di-sharing kembali untuk membuat suatu keyakinan untuk skala besar, yaitu sekolah kita sendiri. Ke 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada sebuah kegiatan pemantik juga, di sini ada sebuah kasus di mana Ibu Ambar ini adalah wali kelas 2 di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi pula salah satu murid kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang kepada Ibu Ambar melaporkan bahwa si Doni ini sering mengambil bekal makan siang mereka. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Karena jahil. Ya, Ibu Lina menyatakan karena jahil. Ada yang dari Bapak Ibu yang lain? Kenapa di sini ditaruh captionnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia? Karena ini memang ada hubungannya keterkaitan dengan murid kita sehari-hari di kelas, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya harus tahu ini. Karena seperti yang dialami oleh Ibu Ambar, itu pun pernah dialami oleh kita. Ketika ada anak yang jahil, dia ambil ini, ambil itu, atau dia bergerak ke sana ke sini. Tapi sebenarnya kita harus tahu dulu apa latar belakang sampai dia melakukan hal tersebut. Sebenarnya sebagai guru kita harus tahu itu. Nah, bisa saja si Doni dia mengambil karena dia punya bekal, atau dia tidak disiapkan bekalnya oleh orang tuanya, makanya dia begitu. Atau mungkin saja Doni dia butuh perhatian atau kasih sayang yang tidak dia dapatkan. Semakin dia ambil teman-temannya punya, gurunya temannya lapor ke gurunya lapor ke orang tua datang, itulah yang dia butuhkan, perhatian dari orang tua. Apalagi kita skala guru sekolah dasar, hal-hal tersebut sangat identik dengan keseharian kita. Ketika ada anak yang seperti kasus Doni ini, ada Ibu Ambar di atas, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu dulu alasan Doni melakukan tindakan tersebut, agar mengetahui kebutuhan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh Doni. Kemudian di situ juga dijelaskan bahwa berdasarkan teori kontrol, di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku. Setiap orang, setiap manusia melakukan sesuatu pasti ada tujuan. Ketika kita sudah mencapai tujuan yang kita inginkan, maka disitulah kita sudah mendapatkan suatu kepentingan kita tercapai atau suatu kekuasaan. Nah, kasusnya dengan si Doni juga seperti itu, Bapak Ibu. Karena mungkin dia melakukannya ada latar belakangnya. Apa sih sebenarnya? Mungkin ada kebutuhan yang memang tidak dia dapatkan. Nah, makanya di sini kita diajarkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kalau kita balik lagi ke kasus Doni, ketika dia ditanya kalau memang berhubungan dengan bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup, makan merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin orang tuanya tidak menyediakan dia makan atau bekal, makanya dia harus mengambil dengan cara seperti itu. Ketika ditanya, dia menjelaskan itu karena saya tidak dibawa bekal sama orang tua. Lanjut, kalau memang berdasarkan kasih sayang dan rasa diterima. Ketika ditanya kalau berkaitan dengan kebutuhan yang kedua, bisa saja Doni dia tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Dengan semakin mengambil dia punya teman, punya makanan, dia mendapat perhatian dari teman yang tadi. Ketika temannya itu lapor lagi ke gurunya, lapor lagi ke orang tuanya, itulah sebenarnya dia kehendaki bahwa dia mau diperhatikan, mau diberikan kasih sayang atau perhatian. Selanjutnya kalau yang ketiga, penguasaan. Ketika ditanya, Doni, kenapa kamu lakukan ambil kamu punya teman? Mungkin dia merasa bangga. Oh, teman-teman saya nurut ke saya. Ketika saya ambil, mereka diam saja. Menurut dia menunjukkan bahwa saya mempunyai kuasa. Seperti itu. Lalu yang ketiga, kemudian yang keempat, kebebasan. Dia merasa bebas untuk melakukan, karena jiwanya dia memang sedang bermain. Jadi tidak bisa dipaksakan. Karena memang dari kelas 1 sampai 6 itu untuk posisi SD itu masih secara naluriah mereka memang masih dalam posisi untuk bermain. Dan itu memang tidak bisa kita pungkiri. Jadi jangan berarti bahwa kelas diam itu menyatakan ibu gurunya sukses, belum tentu. Bisa saja anak didiknya tertekan di dalam. Tapi mereka tidak bisa untuk mengungkapkan karena ditendang, mungkin dipukul, diancam, bisa jadi. Tapi jangan berharap itu akan
akan efektif. Karena ketika kita balik belakang, mereka akan melakukan lagi. Karena memang kodratnya mereka masih bermain, Bapak Ibu. Dan itu sebenarnya yang harus kita pahami benar bahwa oh iya, anak-anak dalam kondisi SD masih dalam posisi bermain dan mereka tidak terlepas dari yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada kesenangan. Ketika kasus Doni tadi, dia merasa senang ketika melakukan itu. Ada kesenangan karena jiwanya lagi itu sedang bermain. Ketika dia mengambil bekal temannya, ketika gurunya tadi, ibu saya senang kalau teman saya bisa mengambil makanan dari teman lain. Jadi seperti ini Bapak Ibu, dia punya analoginya seperti ini. Tapi untuk 5 kebutuhan dasar ini setiap manusia, kita pribadi pun sebagai guru punya yang namanya 5 kebutuhan dasar ini. Ya, kita ice breaking dulu satu kali. Kita tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi. Sekali lagi. Ya betul berdiri pokoknya. Ya. Tepuk semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini adalah poin juga yang sangat penting. Jadi ini sebenarnya dia saling berkaitan. 5 posisi kontrol guru. Nah, ini saya pribadi dan saya ingin membagikan karena ini pun saya baru menerima. Saya baru juga tahu. Makanya saya bersyukur sekali bisa melaksanakan diseminasi ini karena ilmunya ini saya dapatkan lewat CGP. Dan bisa saya share, saya bagikan kepada Bapak Ibu. Dan ini sebagai pengetahuan kita bersama. Nah, Bapak Ibu, sebagai seorang guru sebenarnya kita punya posisi kontrol. Dan itu adalah 5 yang terdiri dari ini. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita berlaku seperti teman? Ataukah kita hanya memantau? Ataukah kita berposisi kontrol sebagai seorang manajer? Nah, ini nanti muaranya sebenarnya ada pada posisi manajer, Bapak Ibu. Bagaimana dia sebagai posisi manajer terjawab di penerapan segitiga restitusi. Kalau Bapak Ibu ikuti channel YouTube saya, pernah saya share tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, itulah aksi nyata tentang posisi kita sebagai seorang manajer. Ya. Jadi kalau kita bahas tentang posisi kontrol, saya pindah slide-nya dulu. Sama itu yang menduduki paling atas adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Pada kenyataannya kita sering berada pada step ini. Itu tidak kita pungkiri. Yang sering terjadi yang kita alami dalam keseharian kita mengambil posisi sebagai seorang penghukum. Tidak masalah sebenarnya Bapak Ibu, karena kita belum tahu ilmunya. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, maka kita pasti akan beralih ke posisi yang lebih baik daripada posisi sebagai seorang penghukum. Nah, di sini dijelaskan bahwa seorang penghukum itu bila menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Ket ketika mengikuti pengarahan dari dinas ya Pak ya, bahwa harusnya kepada para pendidik atau untuk guru, kekerasan itu bukan hanya dari fisik, tetapi juga dari verbal atau ucapan. Nah, itu sebenarnya dia larinya ke sini, bahwa posisi kita, posisi kontrol guru itu yang step pertamanya itu adalah sebagai seorang penghukum. Selanjutnya posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ini juga sebenarnya melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah tidak kita di dalam kelas kita bilang, kamu ini kenapa tidak lakukan itu terus? Sudah tahu itu salah, kenapa mau terus dilakukan? Pernah ada terlontar perkataan seperti ini? Sering. Itu pun saya alami. Nah, itulah posisi kita sebagai si pembuat rasa bersalah. Tapi kembali lagi, kita membuat seperti itu, anak akan bukan semakin menurut sebenarnya, tetapi mereka akan kembali ke perlakuan yang tidak baik. Kemudian teman, mengambil posisi sebagai teman juga kurang efektif.
efektif. Artinya seperti ini. Ketika kita terlalu dekat dengan siswa dalam arti tidak ada gap atau batasan antara guru, kamu saya guru, saya guru, kamu siswa. Apalagi ini untuk anak-anak kelas atas, misalnya untuk pendidikan SMP atau SMA. Ketika kita sebagai guru lebih banyak mengambil posisi sebagai teman, maka tidak ada gap, kita tidak ada penghargaan, kita lebih banyak tidak dihargai. Nah, makanya di sini juga disarankan kita mengambil posisi teman, tetapi harus tetap ada batasan. Jadi anak-anak itu sebenarnya bisa memahami bahwa ini ibu bapak guru saya ini adalah siswa. Nah, selanjutnya adalah posisi pemantau. Nah, pemantau ini berarti lebih kepada mengawasi. Itu kenapa datang ke sekolah pakai sepatu belang-belang? Contoh kalimatnya seperti demikian. Itu kenapa lagi baru datang sudah jam begini? Contoh. Dan itu memang melekat dalam keseharian kita. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku dari kita punya siswa tadi yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan yang memang ada di sekolah. Jadi ada menggunakan sanksi yang konkret. Nah, seperti itu. Kemudian posisi terakhir adalah sebagai manajer. Nah, posisi inilah yang sebenarnya harus lebih banyak kita lakukan. Ketika siswa melakukan suatu kesalahan, panggil, duduk bersama. Kita cerita. Dan nanti ini berkaitan dengan poin yang terakhir, yaitu penerapan segitiga restitusi. Panggil, berbicara dari hati ke hati, sebiasanya saja. Jadi kita menganggap bahwa dia tidak melakukan kesalahan, tapi kita memanggil, bercerita, terus kita tanya sendiri, kira-kira kamu mau apa? Yang kamu bisa buat untuk memperbaiki kamu kesalahan itu apa? Lebih larinya ke seperti itu. Nah, ketika itu siswa sendiri bilang, iya ibu, nanti saya tidak akan datang terlambat lagi. Caranya saya harus tidur lebih awal, tidak boleh main game, dia menghabiskan waktu dengan game. Nah, contoh kecil sedemikian. Nah, poin terakhir Bapak Ibu, ya, ini dia segitiga restitusi. Ini ending dari kegiatan kita hari ini. Yang pertama, penerapan segitiga restitusi ini, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tadi ada 3 tahapan ya. Yang satu adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanamkan keyakinan. Seperti tadi yang sudah saya buat tadi yang di awal penjelasan, bahwa ketika siswa contoh dia makan di dalam kelas, kasus si Boni, kita kembali kaitkan lagi dengan motivasi, dengan kelima kebutuhan dasar yang kita kaji lagi. Nah, berkaitan pula dengan segitiga restitusi. Ketika dia makan di dalam kelas pada saat jam pembelajaran, kita panggil, sebenarnya kita tidak menyalahkan, tetapi kita lakukan langkah pertama, menstabilkan identitas. Kita panggil, kita bicara, kenapa tadi sampai makan dalam kelas? Ibu saya lapar. Tuh, kenapa bisa lapar? Karena saya tidak sempat makan di rumah. Nah, itu kita menstabilkan dulu identitas dia. Nah, setelah identitasnya stabil, maka kita bisa validasi tindakan dia yang salah. Doni, setiap orang butuh makan, ibu guru pun butuh makan, karena itu adalah kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Tetapi kita makan juga harus memperhatikan situasi, kondisi, tempat. Ibu tidak menyalahkan Doni, tetapi sebaiknya pada saat jam pembelajaran jangan makan di dalam kelas. Maka disitulah berlaku fase kedua, validasi tindakan yang salah. Doni masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita sudah buat, poin yang tentang jangan makan dalam kelas? Ya, ibu ingat poin pertama, contoh. Tanyakan dia, apa nilai kebajikan di situ? Nilai ketertiban, contoh ya, nilai tertib di dalam kelas. Iya. Jadi kalau Doni makan dalam kelas berarti melanggar tidak? Iya, melanggar ibu. Kira-kira untuk memperbaiki kesalahan Doni, apa yang mau Doni lakukan? Saya harus sarapan dari rumah ibu. Saya harus tidur lebih awal supaya jangan buru-buru datang ke sekolah baru makan. Iya. Begitu ya, berarti itu adalah solusi yang Doni cari sendiri ya. Jadi kapan nih Doni mau berubah? Besok ibu luar biasa, berikanlah dia apresiasi pada
situ, mungkin dengan menepuk bahu kah, usap kepalanya kah. Nah, di saat itulah kita sudah menerapkan yang namanya segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa kita dalam keseharian kita sebagai seorang pendidik. Demikian Bapak Ibu, akhir dari desiminasi berita hari ini Bapak Ibu. Selanjutnya kita mungkin ada dari Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya tentang yang tadi sudah kita pelajari bersama. Saya berikan kesempatan mungkin 2 pertanyaan saja, mengingat waktu kita juga terbatas. Mari Bapak Ibu, ini kita sama-sama belajar, sama-sama saling melengkapi. Iya, terima kasih atas kesempatan yang selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi ini tentang budaya positif ya, sungguh luar biasa yang diberikan oleh Ibu Ayu, calon guru penggerak, mungkin menjadi motivator buat kita semua. Ya. Dari pemaparan tadi mungkin ada benar sedikit ya tentang merdeka dan budaya positif. Yang ingin saya tanyakan, apa korelasi merdeka untuk siswa dan budaya positif itu? Karena kalau kita mau lihat esensinya, merdeka itu kan bebas, disiplin itu kan mengikat. Jadi bagaimana pandangan Ibu sebagai seorang CGT untuk bisa meminimalisir keadaan siswa yang merdeka itu? Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Rasid. Dari Bapak Ibu yang lain, boleh? Berarti ada 1 pertanyaan saja. Iya. Yang kedua tentang teori motivasi. Motivasi. Ya, teori motivasi itu luar biasa menurut saya. Tapi apakah ada kiat tertentu untuk bisa membuat motivasi siswa itu bisa terarah? Baik. Karena kita kan semua ini kan pelaku pendidik nih, yang menjadi kendala di sekolah kan seperti itu. Apakah ada kiat-kiat tertentu? Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Rasid atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah keterkaitan antara konsep merdeka dengan disiplin positif. Oke. Nah, kalau kita ikuti dari awal, sebenarnya sudah terjawab dari filosofi pendidikan menurut Hajar Dewantara. Ya, di sini. Kalau diamati dengan benar, maka di sini terjawab atas pertanyaan apa korelasi atau hubungan antara merdeka dengan budaya positif. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara sudah menyatakan secara eksplisit di sana bahwa ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Tetapi sungguh pun disiplin itu sebenarnya harus lahir yang tadi dari motivasi intrinsik. Ketika siswa sudah melakukan sesuatu itu secara intrinsik dari dalam diri tanpa ada paksaan atau unsur eksternal, maka secara sendirinya budaya positif itu akan lahir dari dalam dirinya sendiri yang sesuai dengan nilai kebijakan universal tadi 5 profil belajar Pancasila yang sekarang ini kita sedang coba untuk galakkan. Sebenarnya sudah terjawab. Itulah korelasinya. Yang kedua, pertanyaan tentang 3 motivasi intrinsik, 3 motivasi ya Pak Cid, 3 motivasi intrinsik tadi. Apakah ada kiat-kiat khusus? Itu sebenarnya PR bagi kita semua. Karena itu adalah penelitian, riset oleh seorang pakar pendidikan. Jadi bukan maunya kita gitu. Nah, ketika nanti di lapangan kita misalnya mau menemukan kiat-kiat, itulah PR untuk kita semua sebenarnya untuk menjawab hal tersebut. Bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi yang benar-benar muncul secara intrinsik dalam diri siswa kita. Itulah sebenarnya PR bagi kita semua. Demikian yang bisa saya jelaskan Pak Cid. Mohon maaf jika ada kekurangan.
Ya, demikian Bapak Ibu untuk kegiatan kita hari ini. Mulai dari awal saya banyak-banyak mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kepada Bapak Ibu semuanya karena masih dengan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan destinasi ini. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dalam menjalankan keseharian kita sebagai seorang pendidik. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan budaya positif ini saya mulai dengan kegiatan mencatatkan curah pendapat pada sticky note akan keinginan mereka di dalam kelas untuk dijadikan keyakinan kelas. Semua siswa saya antusias dan bersemangat dalam curah pendapat dan menempelkan sticky note di papan. Kegiatan ini pula menggambarkan konsep merdeka. Hasilnya, terbentuklah keyakinan kelas 5 yang dipajang di dinding kelas yang setiap saat bisa mereka baca dan mereka lihat. Dan saya sebagai guru akan selalu mengingatkan akan nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas tersebut. Demikian aksi nyata modul 1.4 yang telah saya laksanakan. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi. Salam merdeka belajar, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.